Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 24 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Seandainya Hidup Dua Kali. Seandainya hidup dua kali. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-16. Demikian bunyi firman Allah. Karena itu, perhatikanlah hidupmu dengan seksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, seandainya hidup dua kali, apa yang kami akan kerjakan? Seandainya bahkan Tuhan berikan umur panjang dan tidak pernah mengalami kematian, apa yang akan kami kerjakan? Kami ingin belajar ya Tuhan bahwa sesungguhnya hidup bukan berbicara tentang berapa panjang dan berapa lama dan berapa kali. Namun bagaimana kami mengisi kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan dengan waktu kehidupan yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada orang mengatakan kucing itu punya nyawanya 7. Itu adalah kepercayaan di masyarakat tertentu dan yang jelas ini bukanlah sebuah kenyataan. Kalau seandainya kemudian kita punya nyawanya 7, kalaupun tidak 7 sebutlah. Kita diberikan dan diizinkan oleh Allah hidup itu 2 kali. Setelah kita meninggal lalu kita hidup kembali. Maka ada banyak hal yang salah dalam kehidupan kita bisa perbaiki kalau diperbaiki, kalau kemudian tetap mengulang kesalahan. Jadi pada dasarnya adalah sifat manusia, bukan hidup itu mengulang sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Namun kalau pada dasarnya dan prinsip hidupnya tidak mengalami perubahan berkali-kali, maka dia tetap akan sama-sama saja. Kalau dia adalah kucing, dia tetap kucing. Kalau dia adalah mungkin dogi, dia tetap dogi. Kalau dia adalah kambing, tetap kambing. Kambing itu lambang keras kepala. Kalau kucing itu lambang ketidaksetiaan, rasanya kucing adalah binatang yang tidak setia. Kalau dogi adalah binatang yang digambarkan dengan kesetiaan. Kalau itu adalah umpama-umpama dan gambaran-gambaran tentang kesetiaan, tentang sifat-sifat baik dari binatang. Kalau ular adalah kehidupannya selalu licik, berbelit-belit, berputar-putar, tidak berbunyi, berdesis tidak terdengar, tahu-tahu mematikan. Maka hidup itu adalah pilihan. Apakah kita akan menjadi seperti yang Alkitab katakan? Kita akan menjadi orang yang arif atau orang yang bebal. Orang yang arif atau orang yang bebal. Maka orang yang arif akan menggunakan setiap waktu kehidupan itu dengan baik. Kalau orang bebal itu adalah orang yang keras kepala dan tegar tengkuk. Mempergunakan hidup sekalipun diberikan nyawa 2, 3, 4, 5, sampai 7 kali sekalipun, kalau pada dasarnya dia bebal, dia tidak akan mengalami perubahan. Tapi kalau orang arif, bahkan sebelum dia berbuat, dia sudah tahu apa yang dilakukannya itu akan berdampak buruk atau berdampak baik, memuliakan Allah atau sesungguhnya adalah buat kepentingan diri sendiri. Maka pilihan hidup itu bukan berbicara tentang hidup 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali atau 7 kali. Namun pilihan hanya ada 2. Menjadi orang yang arif atau menjadi orang yang bebal. Orang yang arif di masa tuanya tidak pernah akan menyesali. Karena mengapa? Perjalanan hidup di masa sebelumnya dia sudah lakukan dengan baik. Orang yang bebal di akhir kehidupannya maka akan penuh dengan penyesalan. Sekalipun dia sudah mengalami pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Menjadi kaya, tapi tidak menggunakan kekayaan dengan baik, maka di penghujung kehidupannya, di masa tuanya adalah penyesalan dan kesepian. Dia punya kuasa, namun tidak memakai kuasa adalah untuk mensejahterakan orang, untuk menjadi berkat buat orang lain. Namun untuk tetap meninggikan diri dan kursi duduk daripada jabatan dan kedudukannya adalah yang di bawahnya itu bukan lantai. Kalau ada kursi itu adalah 4 kaki, maka yang di bawah kaki-kaki kursi itu adalah orang-orang lain. Manusia-manusia yang kita tidak hargai, yang seharusnya kita urus, kita rawat, kita pelihara. Kita kemudian maksimalkan, kita kembangkan. Kita jadikan dia sebagai manusia Allah yang seperti Tuhan kehendaki.
Maka itu pilihan. Kita akan menjadi orang yang bebal atau akan menjadi orang yang arif. Orang yang arif akan mempergunakan waktu, dikatakan di dalam Alkitab, secara seksama. Nah, namun orang yang dikatakan bebal akan menggunakan waktu itu secara sia-sia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, waktu itu adalah satu perjalanan yang tidak bisa kita hambat, tidak bisa kita ulang, tidak bisa kita percepat. Setiap orang satu hari itu punya 24 jam, satu minggu itu punya 7 hari, satu bulan itu punya waktu 28 sampai 30 hari. Semuanya sama. Semuanya sama dan adil. Setiap kita mendapatkan sinar matahari yang sama. Setiap kita mendapatkan angin yang sama. Setiap kita punya dan bisa melihat bintang yang bersinar di langit yang sama. Namun setiap orang bisa memilih cara hidup yang berbeda. Sewaktu seseorang melihat bintang, apa yang dipikirkannya? Kalau itu adalah orang bebal, maka saya akan menjadi orang yang hebat terus mencari bintang-bintang untuk diri sendiri. Namun kalau dia adalah orang arif, tatkala melihat bintang bersinar di langit, maka dia katakan, ya Tuhan, jadikan aku sebagai terang dunia yang memberkati orang lain. Sewaktu Anda melihat laut, orang bebal adalah dia akan bagaimana? Tidak hanya darat, laut pun akan dibeli untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang bijaksana melihat laut adalah melihat kemuliaan dan besarnya Allah dan kasihnya Allah. Ada sebuah lagu mengatakan kasih Allah itu kalau diungkapkan, seandainya setiap, katakanlah, pohon itu adalah pulpennya dan laut itu adalah tintanya, maka tidak dapat menggambarkan kasih Allah yang sedemikian besar. Maka pilihan hidup bukan berbicara tentang hidup 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau sampai 7 kali. Namun pilihan hidup dengan sangat jelas Alkitab menjelaskan. Apakah kita akan menjadi orang yang arif bijaksana atau kita menjadi orang bebal? Saya bacakan kembali Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah hidup dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Penyesalan setelah tua, lalu kita tidak akan punya kesanggupan lagi untuk merubahnya. Ada pepatah mengatakan penyesalan itu selalu di belakang. Mengapa kita tidak balik? Penyesalan itu bisa kita kedepankan. Artinya, jangan sampai kita berbuat kemudian menyesal di kemudian hari. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi pribadi yang arif, memperhatikan dengan seksama kehidupan kita, mempergunakan waktu-waktu yang ada itu dengan baik, menjadi ayah ibu yang baik, menjadi suami istri yang baik, menjadi bos dan pegawai yang baik, menjadi guru, dosen, siswa dan mahasiswa yang baik, menjadi pejabat yang baik, menjadi masyarakat yang baik, menjadi pelayan-pelayan rohani yang baik. Jadilah orang arif. Karena setiap perbuatan kita satu hari kelak nanti akan bertemu dengan Sang Pencipta. Apa yang murni, tulus, bersih kehidupan kita akan terbuka di mata Tuhan. Apa yang buruk, kotor, tidak tulus, penuh dengan kedengkian, penuh dengan rencana-rencana program-program keuntungan pribadi, itu pun akan terbuka di hadapan Tuhan. Sahabat seperjalanan, jangan berbicara terus hidup mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Tapi pilihan hidup kita, apakah kita akan menjadi orang yang arif atau orang bebal? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sahabat seperjalanan yang terkena stroke ringan dan sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa juga untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang sudah sangat hati-hati protokol kesehatan, menjaga segala sesuatunya, namun terkena COVID. Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Hamba-Mu bersyukur, ya Tuhan, untuk setiap sahabat seperjalanan di dalam kehidupan, tetap menjaga kehidupan yang arif, yang mendengarkan suara Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan. Dan jadikan kami pun, Tuhan, seluruh sahabat seperjalanan hidup sebagai seorang arif dan bukan sebagai orang yang bebal. Berkati jemaat yang sahabat seperjalanan yang sakit, jamah dan sembuhkan.
Sahabat seperjalanan yang sedang mengalami masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pilihan hidup kita, apakah akan menjadi orang arif atau orang bebal? Jangan berbicara tentang hidup seandainya 2 kali sampai 7 kali. Hidupmu cuma 1 kali. Jadilah hidup sebagai orang arif. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.